semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik. Pada video pertama kali saya ini, saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Malik, dari Serang. Saya ingin membuat video mengenai aglonema, mengenai cara memperbanyak aglonema dengan mudah. Saya sendiri sebetulnya sudah menggeluti bidang tanaman ini mungkin sekitar 12 tahunan ya. Cuma yang sempat fokusnya, bahkan sempat bertani jenis tanaman Philodendron Selum itu sempat beberapa tahun, lalu gonta-ganti profesi, dan sekarang melakukan ini sebagai sebuah hobi aja, mengisi waktu dan ingin berbagi pengalaman mengenai bagaimana memperbanyak aglonema dengan cepat. Oke, kita mulai aja video yang pertama ini. Pertama-tama kita tentukan dulu pohon aglonema yang ingin kita perbanyak. Saya menggunakan contoh ini, Aglonema striptis. Dia awalnya ini indukan dari sini, indukan aglonema ini. Kalau kebanyakan orang akan memisahkan ini dengan cara potong pucuk lalu dipisahkan dan ditanam aja. Tapi kita akan melangkah sedikit lebih jauh lagi untuk bagaimana supaya lebih cepat lagi produksinya. Saya akan melakukan cacah bonggol ini, cacah bonggol tanaman aglonema ini, aglonema striptis ini. Tapi pastikan dulu bahwa tanamannya sudah cukup tua untuk kita lakukan pembanyakan, sebab kalau dia belum cukup tua biasanya nanti itu salah satu faktor di mana tanaman yang muncul itu pertama kali daunnya akan kecil-kecil dan lambat membesarnya daun itu. Oke, saya pikir tanaman ini sudah cukup tua dengan banyaknya jumlah daun, dan ini sebetulnya adalah anaknya. Maka saya mengambil contoh striptis ini. Setelah kita persingkat aja, setelah kita pisahkan tanaman yang mau kita bonggol, lalu saya akan putuskan semua daun-daun tua tanaman ini, dan saya akan mengambil cuma 3 daun paling muda plus pucuknya 1 ya. Biasanya saya mengambil cuma 2 atau 3 daun mudanya aja untuk yang disisakan, lainnya akan saya buang semua. Oke, kita akan mulai membuang daun-daun tuanya. Lakukan aja seperti ini ya. Memang sebagian orang akan merasa sayang kok tanaman induk digituin ya. Cuma kalau kita memang udah niat fokus untuk perbanyak, ya harus kesampingan rasa itu. Dan lagi pula dalam beberapa waktu ke depan ini akan ada gantinya lagi, nggak lama lagi ini akan jadi indukan juga tanaman ini. Oke, sudah kita bersihkan daun-daun tuanya, kita sisakan 3 daun. Ingat, saya biasanya menyisakan 2 atau 3 ya. Lalu kita akan mulai dengan pemotongan. Saya memilih menggunakan cutter sebab isinya bisa di-refill ya, diganti, diisi ulang untuk menjamin bahwa pisau yang kita gunakan ini bersih. Dan ini khusus, kalaupun setelah ini misalnya saya pakai untuk memotong yang lain, saya akan ganti lagi. Kalau untuk mencacah tanaman, saya akan ganti lagi yang masih bagus. Oke, kita akan mulai cara mencacah. Bisa lebih dekat sebelah sini. Ini sudah ada akarnya sebagian. Biasanya ini akan lebih cepat tumbuh ya. Sebagai catatan, saya biasanya mengambil 2 ruas dari bonggolan ini. Saya akan ambil 2 ruas. Sebagian ada yang mengambil 1 ruas. Tapi dari pengalaman saya, kalau 1 ruas nanti daun awalnya itu kecil-kecil sekali, sebab cadangan makanan dia kan saat dia belum bisa
menyerap makanan dengan sempurna dari media tanam, cadangan makanan dia ada di batang. Jadi kalau kita potong terlalu pendek, maka dia akan cadangan makanannya sedikit, dan efeknya daun awalnya kecil-kecil sekali. Jadi saya biasanya paling sedikit mengambil 2 ruas ya, 2 atau 3 ruas nanti sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita potong-potong. 1, 2, pastikan bahwa bagian atas jangan terbalik. Oke ya, pastikan jangan terbalik bagian atas untuk penanaman nanti. Yang ini ada akarnya, kita pilih supaya dapat. Oke, kita ambil di sini. Tiga. Lalu satu lagi kita akan ambil di sini. 4. Oke, bonggolan ini saya sisakan nanti untuk ditanam juga. Langkah selanjutnya media. Oke, banyak orang yang memakai betadin atau fungisida untuk mengurangi resiko busuk pada bonggolan-bonggolan yang sudah dipotong ini. Tapi saya sudah sejak lama nggak mempraktekkan itu, sebab dalam pengalaman saya nggak menggunakan itu pun nggak ada masalah. Faktornya adalah di media. Untuk bonggol ini saya tidak menggunakan media macam-macam selain tanah merah ya. Selain tanah merah. Dan ini sudah saya buktikan selama bertahun-tahun dulu ketika saya main tanaman, bahkan tanpa harus diberikan fungisida atau betadin, itu yang nggak busuk dengan media seperti ini, media tanah merah ini. Media tanah merahnya terlihat sangat halus ya. Cara membuat media tanah seperti ini itu ya mudah aja. Jadi sebetulnya ini agak kering ya. Saya biasanya agak basah. Jadi caranya itu kalau kita ada tanah, kebetulan saya ada contoh tumpukan tanah itu bekas galian. Jadi kalau misalnya nggak ada, ya cari aja lapisan tanah atas, lalu kita siram, biarkan dulu beberapa saat, lalu lapisan tanah atas itu bisa kita korek dengan sendok, semen atau apapun. Lapisan atasnya kita korek, itu juga lapisan atas humus bagus ya. Nanti akan didapat tanah-tanah seperti ini. Saya nggak pernah pakai media macam-macam untuk bonggolan ini, sebab saya pikir ini sudah sangat cukup efektif ya. Oke, langkah selanjutnya tinggal kita tanam aja bonggolan-bonggolan ini. Pertama yang ada akarnya. Ini pun akarnya terlalu panjang, menurut saya agak merepotkan. Saya biasa ya saya potong aja, nggak ada masalah. Yang nggak ada akarnya aja bisa hidup, apalagi yang banyak akarnya gini. Sudah, tinggal kita tanam. Masih kepanjangan, nggak ada masalah, kita potong aja lagi. Mesti diketahui bahwa tanaman aglonema ini sebetulnya tanaman yang mudah sekali di perbanyaknya ya, dan cukup tahan juga terhadap metode perbanyakan kayak begini. Jadi jangan khawatir dia mati atau apa selama kita tahu kunci-kuncinya. Lalu media bonggol yang selanjutnya, kalau yang belum ada akarnya saya tinggal cukup gini aja. Oke. Jangan lupa untuk penanamannya, bagian batang yang bawah kita letakkan di bawah ya. Seperti ini. Sebagian orang ada yang menanamnya seperti ini. Ada dengan alasan bahwa
jumlah tunas baru yang tumbuh diharapkan bisa lebih banyak. Tapi sepengalaman saya lebih suka seperti ini, dengan alasan menghemat tempat. Dan ternyata setelah saya amati apakah penanaman begini atau gini dengan berdiri gini, itu jumlah yang dihasilkan sama aja kok, jumlah tunas-tunas barunya nantinya. Oke. Oke, sisakan bonggolnya agar jangan terpendam semua di tanah. Sisakan atasnya supaya kelihatan seperti ini sebagai pernafasan dia. Setelah seperti ini, lanjutnya tinggal nanti kita siram. Untuk penyiraman pertama ini saya membiasakan disiram sampai basah semua ya. Jadi sampai air itu mengalir lewat lubang-lubang di bawah pot ini. Saya biasakan seperti itu. Dan nanti untuk penyiraman selanjutnya kita lihat kondisi. Jadi tidak terpaku harus berapa hari, tapi kita lihat kondisi. Kalau sekiranya nanti kita lihat udah kering, kita siram lagi. Lihat bahwa sampai kita rasa kalau sampai bawah itu sudah basah semua, ya cukup seperti itu. Lihat atasnya tetap tampak, jangan tertimbun tanah. Jangan tertimbun tanah semua, sebab kalau tertimbun tanah semua, dari pengalaman saya, risiko busuknya itu besar kalau dalam kondisi seperti ini. Nah, setelah seperti ini, tinggal kita letakkan ini di tempat yang tidak terkena cahaya matahari untuk sementara. Jadi untuk sementara di tempat yang adem dulu, sampai dengan tunas-tunasnya itu muncul dan bisa kita pisah. Mungkin udah 2 atau 3 daun ya. Nah, sebagai contoh lainnya lagi, bisa lihat di sini bahwa ini sudah ada. Di sini coba lihat bonggolan ini yang banyak. Nah, di 3 pot ini ada lebih dari 100 bonggolan ya. 100 bonggolan ini berasal dari beberapa pohon aja, sebab beberapa pohon itu sudah sangat panjang-panjang bonggolnya, sengaja memang dibuat indukan untuk diperbanyak dengan cara seperti ini. Waktu itu satu pohon ada yang bisa saya cacah sampai 10-11 bonggolan. Dan bisa dilihat di sini, coba di zoom lagi lebih dekat. Yang ini usia 10 hari kurang lebih. Lihat beberapanya udah mulai tumbuh tunas, bisa dilihat. Biasanya ini memang yang bakal tunasnya ini udah ada ya dulunya. Sebelum dipotong dia sudah agak nonjol. Begitu pula dengan yang ini. Lihat, sudah ada calon-calon tunas. Waktu saya potong cacah bonggolan ini belum ada tunas seperti ini, cuma tonjol dikit aja, tonjolan dikit. Sekarang sudah mulai ada. Ini usia 10 hari. Dan lalu ini, kalau ini baru 3 hari yang lalu. Baru 3 hari yang lalu. Jadi setelah itu kita tinggal nunggu aja sekitar 1-2 bulan. Dan kalau medianya kering kita cek, kita siram lagi. Kalau dia belum kering biarkan aja, taruh di tempat yang adem. Di tempat yang adem. Ya, untuk saat ini itu dulu cara perbanyakannya. Pada video selanjutnya saya akan menyampaikan lagi mengenai media tanam aglonema yang saya maksud
untuk orang-orang yang malas melakukan terlalu sering penyiraman atau sulit untuk memperoleh media tanam yang begitu mudah didapat, nggak macam-macam tapi hasilnya pun bagus. Jadi pastikan untuk menyimak video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.